Salam jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia begitu sangat baik menjaga dan memelihara sepanjang perjalanan kehidupan kita. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu supaya boleh menolong dan memimpin kita kepada kebenaran ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan pada hari ini, sebab Engkau begitu sangat baik menolong kami ya Tuhan, menjaga dan memelihara, bahkan memberikan kekuatan dan sukacita damai sejahtera dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap aman dalam kasih setia dan pertolongan Tuhan dalam hari-hari hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh menjaga kami, mengasihi kami ya Tuhan, bahkan mencukupkan setiap apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 saja. Ya. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan, hari ini tema firman Tuhan yaitu berbahagia. Ya. Dan kata berbahagia ini hanya dijumpai di dalam Mazmur pasal 1 dan pembuka dari Mazmur pasal 1, Bapak saudara. Dan kata berbahagia di sini adalah menunjukkan satu kebahagiaan, shalom di dalam diri manusia. Bahkan kata berbahagia ini menggambarkan satu kehidupan manusia yang sesungguhnya berada di dalam tatanan kuasa, bahkan kasih dan pertolongan Tuhan. Bahkan di dalam iman yang kuat di dalam Tuhan. Bapak saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah ini menjadi satu bagian perenungan di dalam hidup kita di saat kita hidup di dalam Tuhan. Kata berbahagia, Bapak saudara berbahagia tentunya hari ini, amin. Saya harapkan Bapak Ibu saudara semua dalam keadaan berbahagia. Berbahagia di dalam Tuhan itu pasti, ya. Bapak saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, mengapa saya katakan berbahagia di dalam Tuhan? Sebab banyak orang yang tidak berbahagia di dalam Tuhan. Lihat, orang-orang yang tidak berbahagia di dalam Tuhan tentu mengalami begitu banyak tekanan, begitu banyak kesukaran, begitu banyak kesulitan yang terjadi, bahkan perkelahian, percekcokan dan sebagainya, Bapak saudara. Tetapi ketika engkau berbahagia di dalam Tuhan, itu adalah berbahagia yang sesungguhnya, yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain, yang tidak bisa dirampas oleh orang lain. Bapak saudara dikasih dalam nama Yesus, kata berbahagia, ya. Menurut Permazmur ini ada 3 perbuatan orang dapat berbahagia, saudara. Yang pertama, orang yang adalah tidak menuruti atau tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara, artinya adalah tidak mengikuti, bahkan tidak mengikutkan dirinya menurut nasihat orang-orang yang tidak benar. Ya, orang fasik ialah orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan, melanggar nilai-nilai kebenaran, ya, secara universal. Ya, dia bertentangan, dia melawan arus, pokoknya yang berkaitan kebenaran firman Tuhan ditolak pasti. Kebenaran Tuhan pasti itu dinomor sekiankan.
Oleh karena itu saya ingin katakan, jikalau engkau ingin berbahagia, ya, engkau tentu menuruti nasihat firman Tuhan. Itu amin. Ya, bahkan orang fasik yang menuruti nasihat orang fasik ini digambarkan adalah sebagai orang yang berdosa. Ya. Dan mengapa Bapak Saudara sama dengan orang berdosa? Ya, kalau kita memperhatikan baik-baik, ya, dalam kata lain, orang yang bertentangan dengan kebenaran, orang yang tidak mensukai kebenaran, orang yang tidak cinta kepada kebenaran, tentu dia adalah orang fasik, orang yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara, ingat, cintai kebenaran firman Tuhan. Jikalau engkau ingin berbahagia, cintai firman Tuhan dalam hidupmu, sukai firman Tuhan, dan sukai apa yang menjadi didikan Tuhan dalam hidupmu. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, orang yang berbahagia adalah yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya, kalau kita lihat, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang berdosa adalah orang yang suka dengan perbuatan dosa, orang yang suka berkanjang dalam dosa, orang yang hidup di dalam dosa, orang yang tidak mau bertobat, orang yang lebih menyukai keinginan-keinginan pribadi, orang yang suka hidup berlumur dengan dosa. Bapak Saudara dilihat baik-baik, jika engkau ingin berbahagia, engkau harus menjauhi dosa di dalam hidupmu. Mengapa? Sebab upah dosa adalah maut. Sebab orang yang berdosa akan mendapat hukuman. Sebab orang yang berdosa tidak akan mendapatkan tempat di dalam kerajaannya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Saudara, saya ingin katakan kepada Bapak Saudara, engkau ingin berbahagia, jangan berbuat dosa. Kalau engkau berbuat dosa, engkau tidak akan berbahagia, dan hatimu akan terus tetap dihantui dengan perasaan bersalah. Jikalau engkau berbuat dosa, engkau di dalam Tuhan, engkau berbuat dosa, engkau tidak akan mengalami damai sejahtera di dalam hidupmu. Berbeda Bapak Saudara ketika orang kebal dengan dosa, dan hal yang dosa pun dianggap hal yang biasa, dan dia lebih senang menikmati dosa. Oleh karena itu saya ingin katakan, putuskan dosa di dalam hidupmu, dan hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam Tuhan, maka engkau akan berbahagia Bapak Saudara. Dan dikasih di dalam nama Yesus Kristus, orang yang berbuat dosa adalah orang yang siap untuk mendapatkan hukuman. Oleh karena itu Bapak Saudara, berhenti untuk berbuat dosa dan berkata tidak mau berbuat dosa. Sebab ketika engkau berkata saya tidak mau berbuat dosa, engkau pasti akan mengalami damai sejahtera di dalam hidupmu. Bapak Saudara pasti mengalami hal-hal yang seperti demikian. Jika engkau berbuat dosa, pasti hatimu meronta, pasti engkau tidak mengalami damai sejahtera, engkau tidak mengalami sukacita, engkau tidak berbahagia di dalam hidupmu. Sebab kebahagiaan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan. Damai sejahtera yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan, jika engkau tidak berbuat dosa. Kemudian yang ketiga Bapak Saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, lihat baik-baik, yang tidak menuruti, yang tidak berdiri, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya adalah tidak bersekutu, tidak berrelasi, bahkan tidak ambil bagian dalam percakapan orang-orang sombong, orang-orang yang melawan jalannya Tuhan, orang yang menganggap remeh hukumnya Tuhan. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jika engkau ingin berbahagia, engkau harus berhenti dengan orang-orang yang pencemooh, orang-orang yang benci dengan kebenaran, orang-orang yang tidak suka kepada kebenaran, orang yang hidupnya bertentangan dengan kebenaran. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam dunia ini indah Bapak Ibu Saudara.
Kita bisa melihat orang yang hidup ditutupi dengan kebenaran, tetapi sesungguhnya dia sama seperti kuburan yang penuh dengan tulang belulang. Di luarnya bagus, tetapi di dalam hatinya penuh dengan kebusukan. Saya ingin katakan kepada Bapak Saudara, ingat, itulah adalah orang yang pencemooh, orang yang fasik, orang yang berdosa. Gambaran tentang kehidupan orang-orang yang seperti demikian, orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi jika kita mau menjadi orang yang berbahagia, maka kita harus menjauhi hal-hal yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap diri kita. Namun kebahagiaan yang demikian saja belum cukup. Bapak Saudara, ingat, kebahagiaan yang itu saja belum cukup. Jadi kebahagiaan yang mana yang ingin saya katakan, Bapak Saudara? Kebahagiaan seperti apa? Kebahagiaan yang sejati dirasakan seseorang bila ia membangun kesukaan dirinya untuk bersekutu, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kesehariannya. Ini yang Tuhan mau, dan ini kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Dan jauh lebih daripada itu, kebahagiaan yang mana? Kebahagiaan jikalau engkau yakin engkau diselamatkan di dalam Tuhan. Kebahagiaan yang mana? Kebahagiaan yang digambarkan di dalam bagian ini, ya, sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya tidak akan layu dan tetap segar, dan apa saja yang diperbuatnya selalu berhasil. Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingat baik-baik di dalam kehidupan kita. Kebahagiaan yang sesungguhnya jikalau engkau aman di dalam Tuhan. Kebahagiaan yang sesungguhnya jikalau engkau hidup di dalam firman. Kebahagiaan yang sesungguhnya jikalau engkau mengerti bahwa engkau ada di dalam koridornya Tuhan. Engkau mengerti bahwa engkau hidup, bahwa engkau ada di dalam jalannya Tuhan. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan gambaran-gambaran tentang kehidupan. Jikalau kita ingin hidup di dalam Tuhan, jikalau kita ingin berbahagia, jikalau kita ingin tetap aman di dalam Tuhan, ingat, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, Bapak Saudara. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Saudara, mengapa orang mulai cinta kepada Taurat Tuhan? Dan dia mengerti bahwa dia ada hari ini, itu karena Tuhan. Dia menerima berkat Tuhan, dia ada hari ini, itu karena Tuhan. Dia hidup di dalam Tuhan sampai hari ini bisa bernapas, itu karena Tuhan. Oleh karena itu dia cinta kepada Taurat itu, dia merenungkan Taurat itu sepanjang siang dan malam. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jikalau engkau ingin hidup berbahagia, ingat baik-baik, engkau menjauhi nasihat orang fasik, dan engkau tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan engkau tidak duduk dalam kumpulan orang-orang yang mencemooh. Tetapi Bapak Saudara, lebih daripada itu, engkau juga harus hidup menuruti, mencintai, dan merenungkan firman itu siang dan malam. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau pudar mencintai Tuhan, berarti engkau mulai pudar juga mencintai orang yang ada bersama-sama dengan engkau. Ketika engkau cinta kepada Tuhan, engkau mengerti bagaimana engkau ada sampai hari ini. Cintamu kepada Tuhan adalah cinta yang sejati. Itu saya ingin katakan, Bapak Saudara. Mengapa? Sebab jika engkau ingin berbahagia, hiduplah bergaul dengan Tuhan, dan maka Tuhan akan menolong perjalanan hidupmu. Bapak Saudara, mengapa pemazmur mengatakan berbahagialah orang yang tidak begitu ya, tetapi yang kesukaannya, Bapak Saudara, itu yang pemazmur katakan. Yang kesukaannya apa? Taurat itu, Bapak Saudara. Yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Sebab tidak pernah Tuhan tinggalkan orang yang mencintai Tuhan. Sebab tidak pernah Tuhan biarkan orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah abaikan orang-orang yang mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Sebab tidak pernah orang tinggalkan orang-orang yang terus tetap berharap kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Bapak Saudara, ingat baik-baik, siapa yang pernah ditinggalkan Tuhan di dalam kisah firman Tuhan? Tidak pernah ada yang ditinggalkan.
orang ditinggalkan Tuhan kecuali dia membenci Tuhan. Bahkan sekalipun umat Tuhan berbuat jahat sekalipun, Tuhan pun tidak tinggalkan dan Tuhan masih mengasihi dia, supaya dia hidup di dalam Tuhan dan dia berbahagia sampai selama-lamanya. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingat, kebahagiaan yang Tuhan berikan itu jauh semakin dilengkapi ketika Yesus Kristus anak manusia datang ke dalam dunia, yang menjadi tebusan, yang menjadi jaminan, yang menjadi pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Bapak saudara, tetapi tidak semua orang dapat berbahagia jika ia tidak menerima Yesus, itu jelas ya. Tetapi ketika dia menerima Yesus di dalam hidupnya, itu jelas dia akan pasti berbahagia. Dan dia hidup dengan firman, hidup karib dengan firman-Nya. Kita yang telah menerima Yesus dalam hidup kita, ya Bapak saudara, kita yang telah menerima Yesus, tentu kita menjaga hubungan dengan Tuhan. Tentu kita menjaga relasi dengan Tuhan, hidup bersemangat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, dengan doa, dengan firman, dengan puasa, bahkan dengan hal-hal yang lain. Bapak saudara, Tuhan pasti nolong kita, Tuhan pasti mengasihi kita, sebab Tuhan pasti mengerti apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Bapak saudara, sekalipun kita ini dilihat oleh orang susah, tetapi kita sesungguhnya berbahagia. Mengapa? Karena kita berbahagia di dalam Kristus. Bapak saudara ingin berbahagia? Kalau Bapak saudara ingin berbahagia, tetaplah di dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Tetap di dalam Tuhan, pasti engkau mengalami janji pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam hidupmu sampai selama-lamanya. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mintalah tolong kepada Tuhan untuk mengenal kebenarannya dalam hidup di dalamnya, begitu ya Bapak saudara. Dan hidup di dalamnya, di dalam kebenaran itu. Biarlah hari-hari ini kita berbahagia bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya, sampai Ia melihat engkau terus tetap didapati setia di dalam Tuhan, engkau didapati terus tetap masih hidup memiliki iman yang benar dengan Tuhan. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah ini yang menjadi renungan hari ini tentang berbahagia di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2 ini. Bapak saudara, mari kita berdoa dan kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan terus tetap menyertai dan menolong hidup kita. Dan saya ingin pastikan supaya engkau tetap berbahagia di dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami telah mendengarkan dalam hidup kami, sebab kami percaya jikalau kami ingin berbahagia, hanya satu, ya Tuhan, kami harus hidup merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan kami tidak mau mendengarkan nasihat orang fasik, dan kami tidak mau hidup bergaul dengan orang-orang yang jahat. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin hidup di dalam Engkau. Tolong rangkul kami, kasihani kami Tuhan, dan tolong lindungi kami ya Tuhan, supaya kami terus tetap di dalam Engkau sampai selama-lamanya. Sampai Yesus datang kedua kali, kami masih tetap didapati setia, dan kami masih hidup berbahagia dengan Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, salam. Tuhan memberkati kita semua.